Halo, selamat pagi, semangat pagi dulur-dulur. Salam planter, salam tandan berduri. Pada pagi ini kami mereview cara mupuk bibit sawit yang masih di dalam polybag di dalam pembibitan. Karena kami membuktikan sendiri selama ini kami mupuk itu tidak efektif, dulur-dulur. Nah, karena apa? Ini tanah kan penuh. Ini tanah penuh. Ketika kita kasih pupuk begini, nah kasih pupuk tabur, nah, tabur gini ya. Misalnya nih tabur. Nanti kapan-kapan kita semprot pakai selang nyiram, ini kena semprot selang itu, ini pada berhamburan. Ini pada loncat kemana-mana, akhirnya pupuk ini loncat malah mupuk rumput liar. Jadi kalau pemupukan yang tepat, cara kami itu kita cairkan, karena kalau dicairkan dia ditaruh gitu, nah dipupuk cair gitu langsung kemakan, langsung keserap, gak lama keserap, hilang, nggak loncat kemana-mana. Nah nanti sore kita siram aman karena ini udah keserap tanah. Nah aku jelaskan ini caranya nyiram, nyampur supaya tanaman itu sehat, campuran tepat. Soalnya semua tanaman itu intinya bisa menghisap unsur hara dari tanah itu karena ada daya kapiler. Jadi daya kapiler ini di dalam jaringan tumbuhan ini lebih pekat, ini konsentrasi lebih pekat daripada tanah, sehingga dengan daya kapiler itu unsur hara atau air yang di tanah ini bisa ditarik ke atas, diolah fotosintesis ke daun. Tapi kalau kebalikan, jika konsentrasi pupuk ini terlalu pekat, lebih pekat daripada batang, lebih pekat daripada tumbuhan, akhirnya kebalik. Jadi saripati atau cairan yang di tumbuhan ini ketarik ke tanah. Itu yang disebut plasmolisis, akhirnya tanaman ini mati. Nah supaya nggak mati, nggak terjadi plasmolisis, nggak terjadi terlalu pekat dalam tanah, ini campurannya nanti saya kasih tutorial, kasih tahu supaya tepat, terus bisa dipertanggungjawabkan karena ini real, tidak tipu-tipu, dan kami buktikan nyatanya tanaman kami bagus. Yang penting ikut yang kami bagikan, karena yang kami bagikan ini pengalaman yang sudah di lapangan, sudah terbukti tidak terjadi plasmolisis atau terlalu pekat di dalam tanah sehingga cairan ketarik ke tanah. Nah, campurannya begini dulur-dulur. Intinya gini, semua tanaman itu membutuhkan unsur hara makro. Makro itu kalau kita makan ya makan nasi, harus ada nasi. Itu makro, unsur yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau mikro itu masih kurang-kurang dikit nggak apa-apa, tapi kalau makro itu mau nggak mau harus ada. Apa unsur makro itu? Pertama N, nitrogen. Terus kedua P itu kami fosfor ya, kami kasih ambil dari TSP. Terus K atau kalium kita ambil dari KCl. Ini barangnya dulur-dulur, karena ini contoh dikit, barangnya sedikit. Ini unsur nitrogen. Karena kami kesulitan nyari urea, sebetulnya itu urea nitrogen, cuman karena kesulitan ini saya ambil dari Ponska. Karena unsur Ponska ini N-nya tinggi. Ini nanti saya ambil. Nah, terus nanti P-nya dari TSP. Ini TSP. Ini pupuk TSP, kami rendam 2 hari 2 malam karena TSP ini susah hancur. Maka kita rendam 2 hari 2 malam supaya hancur. Jadi nanti jadinya cair kayak gini. Nanti baru kita ambil jadi sudah remuk, jadi langsung keisap tanah. Terus K kaliumnya, NPK, K-nya kita ambil dari KCl. KCl ini warnanya merah kayak gini. Ini cepet hancur nih, kayak urea nih. Dibiarkan aja nggak ditutup itu lumer, dia menghisap air dari udara. Nah ini supaya takarannya tepat, ini tak kasih tahu dulur-dulur. Jadi N-nya kita ambil dari
Ponska ini 2 gelas nih, 2 gelas ya, 2 gelas kita tuang nih. Nah, 1, nah 2 kita tuang nih, 2 gelas. Terus ini N-nya tadi ya, terus P-nya dari TSP. Jadi TSP bro ya, bukan SP36, TSP. Kalau TSP itu 46%. Ini kita ambil 2 galon, 2 gayung. Udah remuk. 2 hari 2 malam udah remuk. Kita ambil 2 gayung. Nah, sudah. Terus ini KCL-nya, K-nya kita ambil dari KCL. Ini 2 gelas juga nih. Nah, ini 2 gelas. Kita campur di dalam tong cat 25 liter apa 20 liter ini kurang lebih. Ini pupuknya NPK tadi totalnya kurang lebih 1 kg. Lalu kita aduk-aduk dulu. Kita remuk-remuk, yang belum remuk kita remukkan pakai tangan, diremuk-remuk gitu. Nah, sampai remuk, misalnya sedikit nggak apa-apa, tapi kita usahakan diremuk pakai tangan supaya kecampur ke air sehingga nanti cepat kehisap sama tanaman. Ini kelebihannya dulur-dulur kalau kita mupuk pakai cair, jadi polybag yang sudah sobek masih pacak dipupuk, masih bisa dipupuk dengan aman. Tapi kalau sudah sobek, cara nuangkannya sedikit keisap, baru tuang lagi dikit keisap, dikit keisap gitu. Tapi kalau belum sobek kita lebih gampang. Ini aman dulur-dulur. Kita kasih airnya 25 liter, pupuk KCL itu NPK kok KCL maaf, pupuk N nitrogen, P fosfor, dan K kalium itu totalnya 1 kilo per 25 liter air. Aman sekali dulur-dulur. Ini kita pupuk kira-kira paling lambat sebulan sekali, insya Allah nanti tumbuhnya bagus-bagus, bibitnya bagus-bagus. Nah, ini nanti kita kasih tahu caranya. Yang sudah kita aduk tadi, nah yang sudah kita aduk tadi kita ambil ya, kita ambil 1 gayung. Nah, kita tuang ke polybag, kita tuang dulu. Nah, kira-kira setengah gelas air, setengah gelas. Nah, kita tuang setengah gelas kira-kira ya. Nah, itu dulur-dulur. Jadi langsung keisap dikit-dikit. Nah, itu udah habis itu. Mau keisap dikit-dikit. Nah, nggak ada tumpah. Jadi kalau kita siram sore, jadi nanti nggak ada loncat-loncat pupuknya. Jadi semuanya kemakan efektif dan tidak memperlebat pupuk karena apa? Rumput, karena rumputnya kita pupuk. Jadi ini insya Allah kemakan semua kalau gini. Jadi lebih aman, tapi lebih makan waktu, tapi sabar karena ini memang perawatan khusus dulur-dulur. Tapi kalau kita perlakukan dengan khusus, dengan baik, insya Allah perkembangannya memuaskan. Sekian dulu dulur-dulur pengalaman dari kami yang kami bagikan. Jangan lupa di subscribe dulur-dulur karena untuk perkembangan channel kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk dulur-dulur yang baru mengembangkan budidaya kelapa sawit. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.